Baik, selamat pagi, siang, dan sore Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Hidayat. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai pengolahan sampah organik sebagai solusi ramah lingkungan dalam mengurangi sampah di masyarakat. Saya berharap dengan materi yang saya paparkan dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman yang jelas pada masyarakat. Untuk daftar isi akan terdapat pengenalan singkat, terdapat masalah, rumusan masalah, lalu hasil temuan di lapangan, serta solusi yang dapat ditawarkan. Dan terakhir adanya refleksi diri pada semester akhir. Pada perkenalan singkat, saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya Muhammad Iman Dayat, dengan NIM 2602321105 sebagai mahasiswa BINUS online dengan mata kuliah yang sedang saya ambil adalah kewarganegaraan. Yang melatar belakangi presentasi ini adalah tentang sampah organik, yang mana sampah organik ini menyumbang sekitar 60 hingga 70% total sampah yang ada di masyarakat. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah ini dapat menimbulkan bau yang dapat mencemari lingkungan serta menjadi sumber penyakit yang ada pada masyarakat nantinya. Padahal sampah organik ini memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk kita olah, yaitu bisa menjadi pupuk kompos ataupun sebagai biogas. Namun karena rendahnya kesadaran masyarakat yang ada di kita dalam memilah dan mengolah sampah masih menjadi kendala. Oleh karena itu, pengolahan sampah organik yang tepat akan mengurangi beban TPA dan mendukung keberlanjutan lingkungan nantinya. Pada presentasi kali ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu apakah pengelolaan sampah terhadap perubahan iklim, lalu yang kedua, bagaimana cara mengelola sampah secara berkelanjutan terkhususnya pada sampah organik. Pada hasil temuan lapangan yang saya temukan, ada dua temuan sampah organik terbesar yang ada di masyarakat kita, yaitu yang pertama tumpukan sampah organik yang ada di pasar, baik itu pasar tradisional biasanya maupun mungkin juga ada di pasar modern. Lalu yang kedua, sampah organik yang ada di rumah tangga. Solusi yang dapat saya tawarkan pada presentasi kali ini yaitu ada dua, yaitu pengolahan sampah sisa di pasar maupun di rumah tangga kita olah menjadi pupuk kompos yang sangat bernilai nantinya. Lalu yang kedua, menggunakan ulat maggot sebagai pengurai sampah organik. Pada metode yang pertama yaitu metode pengomposan pada rumah tangga. Pupuk kompos merupakan salah satu jenis pupuk organik yang kita kenal khususnya pada proses pertanian, yang mana pupuk ini dihasilkan dari bahan-bahan organik. Terdapat dua cara dalam proses pengomposan pupuk ini, yaitu metode aerob dan metode anaerob. Yang mana aerob biasanya dilakukan dengan bantuan oksigen ataupun sirkulasi udara. Jadi prosesnya dilakukan pada tempat yang memiliki sirkulasi udara yang bagus. Lalu bagaimana cara kita mengolah atau membuat pupuk kompos tersebut? Metodenya adalah yang pertama, kita mengumpulkan sampah-sampah organik, apakah itu dari sisa makanan ataupun kulit-kulit buah ataupun sisa-sisa sayur yang biasanya kita hasilkan dari proses memasak ataupun proses mengonsumsi makanan tersebut. Lalu yang kedua, kita menyiapkan wadah seperti ember, drum, ataupun tong yang memiliki tutup. Kita memastikan bahwa pada wadah tersebut memiliki lubang untuk mengalirkan air yang ada pada dalam proses tersebut. Lalu yang ketiga, kita menambahkan lapisan dasar, apakah itu bisa dengan serbuk gergaji ataupun dedaunan, yang mana ini dapat mencegah bau lalu mempercepat proses pengomposan. Lalu yang kelima, kita menambahkan air. Air ini berfungsi sebagai
percepatan pada proses pengomposan nantinya, yang mana nanti akan digunakan oleh bakteri dalam mengurai sampah-sampah yang kita masukkan ke dalam drum tersebut. Lalu dalam proses tersebut kita melakukan pengadukan secara berkala, entah itu 1 atau 2 minggu sekali, untuk memastikan proses berjalan dengan lancar. Ini juga membantu memfasilitasi oksigenasi dan menjaga suhu pupuk kompos agar tetap optimal. Lalu selanjutnya yaitu kita dapat menunggu dan mendiamkan pupuk kompos yang kita olah tersebut. Biasanya membutuhkan waktu 2 hingga 3 bulan namanya. Tergantung dari cuaca yang sedang dialami dan juga tergantung dari apa saja yang kita masukkan ke dalam dalam proses tersebut. Lalu bagaimana ciri-ciri kompos yang matang adalah komposnya itu berwarna coklat, kehitaman, dan baunya seperti tanah. Dan juga tekstur ya ketika kita menyentuhnya yaitu gampang buyar ataupun mudah hancur. Lalu selanjutnya kita dapat menggunakan biopori sebagai pengolahan alternatif. Dengan membuat lubang biopori, kita dapat memasukkan sampah tersebut langsung ke dalam lubang tersebut dan menjadikan cacing ataupun organisme-organisme yang ada di tanah sebagai pengurainya, sehingga proses penguraian tersebut dapat langsung diserap hasilnya oleh tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah kita. Lalu hasil dari pupuk kompos tersebut dapat kita gunakan sebagai pupuk yang untuk di kebun maupun di pot-pot yang ada di depan rumah ataupun di kebun kita. Dan juga pupuk ini membantu dalam meningkatkan kualitas tanah dan mengurangi ketergantungan kita dalam penggunaan pupuk kimia. Lalu yang kedua adalah metode menggunakan penguraian sampah dengan maggot. Ulat maggot ini dapat menguraikan sampah organik karena maggot membutuhkan bahan-bahan organik dalam proses pertumbuhannya. Kita dapat menggunakan wadah kayu sebagai alas luar dan plastik sebagai alas di dalamnya agar maggot tidak pergi kemana-mana, karena maggot tersebut gampang dalam menggapai tempat-tempat kecil yang ada di sekitarnya. Lalu bagaimana dengan langkah-langkah dalam metode pembuatan media maggot ini? Yaitu yang pertama, kita memilih tempat dan kandangnya. Yang mana tempat ini yang pertama adalah tempatnya teduh dan terhindar dari turunnya hujan langsung di tempat tersebut. Dan juga tempat ini harus memiliki sirkulasi udara yang baik dan terventilasi dengan cukup baik. Lalu yang kedua, kita menyiapkan substrat sebagai tempat bertelur dan berkembangnya nanti maggot-maggot ini. Bisa kita tambahkan ampas tahu ataupun dedak ataupun bahan-bahan organik lainnya. Lalu yang ketiga, kita menyiapkan indukan lalat BSF. Atau BSF biasanya kita bisa kita beli ataupun kita kembangkan sendiri, namun kita perlu membeli telurnya dulu untuk proses nanti dari telur berubah menjadi ulat, lalu ulat berubah menjadi lalat nanti. Lalu selanjutnya kita tempatkan indukan-indukan ataupun kita dapat menggunakan anak-anakan ulat maggot di dalam kandang atau tempat tersebut. Lalu selanjutnya pemberian makan dan pemeliharaan. Makan makanan yang bisa diberikan kepada maggot adalah seperti sisa-sisa makanan yang biasa kita konsumsi setiap hari ataupun sayur-sayuran yang sudah busuk. Lalu selanjutnya kita dapat pemanen maggot dan pupuk kompos. Maggotnya kita dapatkan dari proses pertumbuhan atau perkembangan ulat tersebut. Lalu pupuk kompos kita dapatkan dari proses atau kotoran-kotoran yang dihasilkan dari pengolahan maggot-maggot tersebut. Lalu bagaimana dengan hasil akhir dari penguraian maggot ini?
Yang pertama adalah pakan ternak dan ikan. Maggot ini memiliki protein yang tinggi yang dapat digunakan sebagai alternatif pakan ternak seperti ayam ataupun burung, dan juga sebagai pakan alternatif untuk ikan. Dikarenakan memiliki protein yang sangat tinggi sehingga dapat mempercepat perkembangan uh, ternak-ternak kita ataupun ikan-ikan kita. Lalu yang kedua juga sebagai pupuk kompos untuk tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Karena kotoran dari maggot ini memiliki kadar nutrisi yang sangat tinggi sehingga dapat digunakan sebagai pupuk alami untuk tanaman. Lalu slide terakhir yaitu tentang refleksi diri. Selama ini saya kurang menyadari bahwa sampah yang saya hasilkan setiap hari sebenarnya memiliki nilai-nilai yang sangat tinggi dan bermanfaat, seperti kompos yang dapat menyuburkan tanaman ataupun proses maggot yang dapat membantu perekonomian kita dengan kita dapat jual ataupun kita dapat berikan kepada ternak kita. Proses ini tidak hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga memberikan kontribusi kita terhadap kelestarian lingkungan. Dari kegiatan ini juga saya belajar tentang bagaimana pentingnya tanggung jawab terhadap lingkungan serta nilai-nilai kesabaran dan ketekunan dalam menjalankan proses-proses pengomposan ataupun proses peternakan maggot ini. Pada pengolahan sampah organik ini mengajarkan saya bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah-langkah kecil dan sederhana yang kita lakukan setiap harinya. Jika setiap individu mampu mengelola sampahnya dengan baik dan bijak, maka bersama-sama kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan dapat kita lanjutkan kepada anak-anak cucu kita nantinya. Seperti kutipan yang pernah saya dengar dan pegang juga, yaitu bumi tidak membutuhkan orang-orang hebat, tapi bumi membutuhkan orang-orang yang peduli terhadapnya. Refleksi ini menjadi pengingat bagi saya bahwa kepedulian terhadap lingkungan harus diwujudkan dengan aksi-aksi nyata, bukan hanya sekedar tersimpan di otak sebagai ilmu pengetahuan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penjelasan-penjelasan saya yang kurang jelas. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi manfaat bagi khalayak umum nantinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.